Yo, assalamualaikum, yo, WhatsApp guys, kembali lagi di TV official yang banyak gemnya. Saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat foto ini menjadi seperti ini, ya, dengan menggunakan Photoshop ataupun aplikasi lain. Bisa, semuanya bisa. Tapi di contoh ini saya menggunakan Photoshop, ya. Photoshop atau Photopi caranya sama saja, oke? Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kalian bagaimana caranya memotret foto yang tanpa background dalam ETS dengan satu kali klik dan bagaimana caranya nanti menjadikan foto menjadi efek panning ya. Lalu bagaimana caranya? Kita langsung mulai dari sini saja. Jadi kita harus membuka yang namanya dokumen. Di dokumen pasti ada folder namanya Eurotrack. Ini karena folder Eurotracknya saya pindah karena memori saya penuh jadi ada di E. Tapi pada umumnya folder Eurotrack kalian pasti harusnya ada di dokumen. Setelah itu, kalian cari yang file namanya config ini, klik kanan lalu open with. Open with Notepad biasa. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, banyak tulisan-tulisan ini, biar kalian nggak lama-lama, langsung saja kita Ctrl F, SS. Kita enter-enter aja sampai ketemu, oh bukan SS, maaf, lagi. Nah, di sini kalian harus menggunakan yang namanya yang ini kita ganti saja. Ini defaultnya itu 0,0. Kalian ganti 4. Tergantung. Semakin besar, maka dia hasil fotonya akan dikalikan angka Anda. Jadi hasil foto screenshotan Eurotrack kan pastinya kan ukurannya 1080 kali 1920 kan, alias Full HD. Jika dikalikan 4, maka hasil screenshotnya maka akan menjadi ukuran 4K. Ya, itu sangat besar. Dan itu jika kalian lihat di sini, maka hasil screenshotnya maka akan sangat detail sampai ke kecil-kecil ini ya. Tapi kalau dengan tanpa itu kita tanpa nyalakan, maka detailnya akan kecil. Jadi nggak sedetail tadi. Dan ukurannya kita bisa lihat di sini ada 1920 kali 1080 dengan ukuran 3 MB. Namun dengan 4 kali pembesaran, nah ukuran file jadi 24 MB. Namun dengan size 7K ya, alias 8K dengan detail ya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri detailnya. Oke, itu saja. Nah, lalu setelah kalian ganti ini ke 4, bagian bawahnya juga kita harus ganti. Yang awalnya GHQ 3D screenshot 0, kalian harus ganti 1. Namun, untuk di versi 150 ke atas, kalian cukup ganti kedua. Dan tanpa diotak-atik lagi, kalian cari saja spot screenshot dengan kendaraan kalian. Jangan klik kiri atau klik capture ya. Kalian cukup tekan tombol yang ada di keyboard F10. Nanti akan mengeluarkan hasil seperti ini. Dua ini ya. Jadi dia akan mengeluarkan hasil seperti ini. Yang satu adalah foto natural dengan background. Yang satunya adalah foto masking. Ini gunanya untuk diedit kita nanti ya. Foto masking hitam putih. Nah, mengapa saya membuat tutorial ini? Karena cara ini agak berbeda daripada cara versi ETS 150 ke bawah, 149 ke bawah. Karena di versi ETS 1.49 ke bawah, dia menghasilkan dua gambar, bukan dua gambar. Jadi kita harus mengganti in-game. Dalam in-game kita bisa mengganti haki G underscore haki underscore 3D underscore screenshot lalu angka tanpa tanda petik. Angka satu itu yang akan menghasilkan foto dengan background. Lalu jika kalian klik lagi dengan angka 2 maka akan menghasilkan foto tanpa background. Dalam tutorial ini saya akan menyampaikan dua-duanya. Namun yang banyak dibingungkan adalah di
versi ETS terbaru ini 1.50 ke atas. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti bagi kalian yang menggunakan 149 ke bawah? Kalian juga sama caranya. Ini harus dinaikkan ke terserah kalian, entah itu satu, entah itu dua atau tiga, semampu visi kalian. Lalu yang ini naikkan ke satu saja dulu. Nah, lalu nanti di in-game, klik tombol yang ada di keyboard sebelah kiri angka satu, itu kan ada kayak peti itu ya. Itu tekan satu kali sampai nanti muncul ada kayak konsol gitu kan. Tapi sebelum itu kalian juga mengaktifkan ini konsol. Konsol ini harus kalian aktifkan. Kan ini. Nah, you set G underscore console satu. Ini khusus cara satu versi ETS 1.49 ke bawah. Namun untuk versi ETS 150 ke atas, boleh ini dinyalakan. Soalnya kalau kalian memang suka ngotak-ngatik di game, kalian nyalakan saja angka satu. Yang awalnya nol, jadikan satu. Oke? Setelah kalian tekan tombol sebelah kiri angka satu itu, kalian ketikkan ini haki. Nah, kalian ketikkan ini haki underscore g haki terus g underscore haki underscore 3D underscore screenshot lalu angka. Ya, jangan pakai petik. Angka satu, kembali lagi saya ulangi lagi, angka satu adalah screenshot screenshot kendaraan Anda dengan background. Lalu juga angka 2 adalah screenshot kendaraan tanpa background ya. Sekali lagi, angka satu akan menghasilkan screenshot kendaraan dengan background. Angka 2 maka akan menghasilkan screenshot kendaraan tanpa background. Oke, sudah jelas? Oke. Untuk cara pengeditannya gimana, Bang? Oke, kita langsung lanjut ke pengeditan. Yang saya utamakan adalah versi 1.50 ke atas dulu. Oke. Karena yang banyak dibingungkan adalah versi tersebut. Oke, lanjut. Kita di sini masukkan saja ke Photoshop. Caranya sama dengan Photopi. Photopi adalah website serupa dengan Photoshop, namun gratis. Kalian bisa langsung ke Google Chrome, ketik Photopi, nanti langsung muncul seperti ini. Penggunaannya seperti Photoshop. Jadi kalian yang belum punya Photoshop bisa mengedit menggunakan Photopi. Namun ini saya contohkan dua-duanya kali ya. Nanti di akhir saya akan tunjukkan yang Photopi. Oke, pertama adalah drag and drop fotonya ke sini, Ctrl J untuk menduplikat, atau kalian juga bisa ini tarik ke bawah untuk duplikat seperti ini. Atau kalian juga bisa klik kanan duplikat layar. Nah, seperti ini, oke. Untuk cara mudahnya adalah Ctrl J. Setelah layar terduplikat, kalian bisa masukkan masking ini. Ini harus pas tengah ya, jangan sampai kegeser. Lalu kita bisa enter atau kita bisa klik ini, oke. Setelah ini kita bisa Ctrl A, lalu Ctrl C untuk mengcopy masking ini. Lalu kita klik yang layer satu ini, kita klik bagian ini, mask, add layer mask. Nah, setelah itu kita tahan tombol Alt dan keyboard dengan klik layar yang warna putih ini. Tes. Nah, maka jika kalian berhasil, maka akan muncul seperti ini. Kita pastekan yang sudah kita copy tadi ke sini. Caranya dengan Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik ini, matikan layarnya, lalu menghilangkan semutnya adalah dengan Ctrl D. Setelah Ctrl D, apakah ini sudah hilang backgroundnya? Kita pastikan dulu sudah hilang dengan klik mata ini. Nah, background otomatis hilang. Setelah itu, bagaimana caranya fotonya bisa panning? Ada efek panningnya, gimana? Nah, kebanyakan orang-orang yang saya lihat menggunakan efek blur lalu motion blur. Tapi ini juga bisa. Namun ya, sebelum kita menggunakan motion blur, saya biasanya menggunakan jadi background. Sebenarnya sebentar, kita lihat dulu. Di sini kan masih terdapat body di sini ya. Jadi kalau kita motion blur di sini, kita contohkan ya, kita duplikat.
Ini kita rename dulu biar tahu namanya. Ini tanpa hapus body, dengan hapus body, hapus body. Nah, sorry, kita tanpa hapus body, kita coba kasih efek filter dulu. Saya biasanya bukan menggunakan motion blur, namun menggunakan path blur. Oke, kita kita nanti bandingkan ya. Tapi kita harus membandingkan untuk yang tanpa hapus body dengan hapus body. Oke, kita pakai motion blur karena arahnya ini arah ke samping sini, ya. Kita kasih efek samping sini ya. Lalu ini mount-nya kita naikkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini sudah terlihat seperti panning ya. Namun kekurangan tanpa hapus body adalah ini. Nah, jadi dia itu terduplikat gitu ya. Jadi seolah-olah bis yang kendaraan yang kita edit ini seolah-olah dia itu ngeblur. Nah, itu nggak sukanya saya. Jadi, cara saya biasanya kita coba ini dengan hapus body dulu. Bagaimana Bang caranya menghapus body yang ada di sini? Oke, ini cara saya, cara orang lain pasti beda. Kita kontrol dulu sampai muncul mouse-nya seperti ini, beda ya. Kalau tanpa kontrol seperti ini, kalau pakai kontrol seperti ini. Ini kita kontrol sama klik kiri. Nah, sampai muncul dia smooth tapi berada di bis. Smoothnya harus ada di bis ya. Sudah dipastikan smoothnya ada di bis ya. Oke. Lalu setelah itu ya, setelah itu kalian bisa em, expand, namun saya jarang pakai expand. Oke, jadi ini klik dulu, lalu ada namanya shortcut itu kalian tekan tombol shift lalu backspace. Itu bisa. Kalau misal keyboard kalian rusak, bisa kalian ke edit langsung ke content aware. Nah, ini content aware fill, klik ya. Lalu setelah itu kita oke. Nah, seperti ini ya. Hasilnya bakal seperti ini, oke. Ini untuk konten berikut. Nah, seperti ini. Ini oke saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, seperti ini hasilnya ya. Untuk yang sisanya, terdapat ini, kalau ini ada seperti itu, saya biasanya hapus saja menggunakan ini. Nah, seleksi dulu sebagian, lalu shift backspace. Oke, nah seperti ini. Oke, lalu kita nyalakan bodinya ini. Nah, ini kita sudah nyalakan bodinya. Lalu kita beri yang namanya blur lalu motion blur. Nah, terlihat kan perbedaan ya, perbedaan dari ini. Namun saya kurang suka karena apa? Karena bukan harusnya bukan pakai cara ini ya. Harusnya bukan pakai cara ini, harusnya pakai cara seperti ini. Kalau pakai cara yang tadi, yang pakai edit lalu konten berfil, hasilnya itu bukan mengganti ini, namun membuat layar baru. Nah, saya akan tunjukkan pakai cara yang shortcut saja. Udah seperti ini, kita undurkan dulu sampai belum ada yang namanya duplikatan ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung, ini kita bisa pastikan ya, dia belum ada motion blur-nya. Oke, kita pakai shortcut Shift D backspace ya. Langsung kita content aware normal 100% color adaptation oke. Kita tunggu agak lama karena mengingat ukurannya 8K. Lihat dulu ya. Ini ada yang kurang-kurang bagus ini kita bisa bersihkan ya. Shift backspace lagi. Lalu seperti ini kita bisa bersihkan lagi. Tuh. Shift backspace. Oke. Ctrl D untuk menghilangkan semut ya. Oke, seperti ini sudah ya. Lalu kita nyalakan ini. Nah, aman, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah di sini ya. Mungkin langsung kita filter ke blur. Kita langsung blur. Oke, seperti ini hasilnya. Lebih rapi, bukan? Lebih rapi, bukan? Oke, kita coba bandingkan.
yang dengan cara saya yang harus dihapus bodinya dulu, harus dihapus kendaraannya dulu dengan yang tanpa dihapus kendaraannya. Oke, ini cara saya dengan dihapus kendaraannya. Lalu ini cara yang tanpa dihapus kendaraannya. Kita bisa lihat ini ada samar-samar bodinya. Jadi terlihat kayak bodinya itu ikut bergoncang. Jadi kurang-kurang pas gitu. Nah, seperti ini. Jadi kayak kurang rapi aja gitu ngeditnya. Kalau kalau tanpa dihapus ini, kalau tanpa dihapus apa namanya kendaraannya ya. Seperti ini penampakannya. Nah, oke. Nah, oke. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang pertama ini dengan hapus body. Oke. Tapi ya, tapi saya saya nggak pernah pakai yang namanya motion blur. Saya biasanya menggunakan yang namanya pad blur. Bagaimana caranya dengan pad blur? Sama saja ya. Sama saja kita drag and drop aja dulu. Ini untuk di bawah, biar baru. Nah, setelah itu kita resize dulu. Ini kita kontrol, klik, nah muncul kan semut. Lalu kita shift backspace. Oke, hilang, hilang dia kan. Bentar, tunggu. Kita lihat dulu, kita rapikan dulu pakai lasso tool. Shift backspace, enter. Lalu ini juga, shift backspace, enter. Oke, aman. Lihat rapi kan? Setelah itu, saya biasanya menggunakan yang namanya filter blur gallery dan path blur. Seperti ini ya. Oke, untuk path blur biasanya muncul otomatis di tengah ada satu. Cuman kalau, nah ini memang previewnya agak berat. Nah, bagaimana cara menggunakan path blur? Di sini kan kalian pasti ada jalan ya kan, ada ruas jalan seperti ini marka, lalu ini pengaman jalan, terus ada body. Nah, kalian ikutin saja garisnya, sesuaikan, harus pas ya. Jadi ini ada anak panah. Anak panah itu kemana mobil itu melaju. Jadi ini kan ke kiri, berarti harus anak panahnya ke kiri. Oke, coba kita paskan dengan ini, lajur jalan seperti ini ya. Kita paskan di sini. Nah, harus pas gini. Nah, ini nggak cuma satu ya. Kita coba lihat previewnya seperti ini, oke. Kecepatannya kita bisa kurangi ya. Kita bisa kasih entah itu 30, entah itu 80, ya. Seperti ini, semakin cepat, semakin sesuai sih. Itu selera kalian, oke. Cuman ini untuk preview lebih jelas, kita kasih kecepatan 80% aja. Lalu, di sini, kita bisa kasih lagi di bagian sini, marka tengah. Terus, dan setelah ini, nah ini kan cuma dua kali klik. Nah harusnya harusnya bisa kan. Nah ini kok bengkong-bengkong. Klik lagi saja di ujungnya. Klik. Nah sampai muncul tanda panah. Itu berarti artinya udah finish. Kita kasih lagi, ngikutin pengaman jalan. Klik lagi ya seperti ini. Lalu kita coba ngikutin body. Ngikutin body maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk tengahnya ini kan kayaknya agak bingung gitu ya kan dia hasilnya. Kita kasih lagi. Nah, seperti ini. Klik lagi. Mungkin kalau dirasa sudah cukup atau kurang bisa kalian tambahin lagi sesuai logika ya. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Lalu setelah itu terserah kalian mau pakai high quality atau enggak. Kalau menurutku sih nggak ngaruh banget ya pakai high quality jadi langsung di oke saja. Dan maka hasilnya akan seperti ini. Tunggu ya, memang ada berat ini. Nah, hasilnya seperti ini. Apa bedanya dengan ini, dengan yang cara motion blur, pakai motion blur? Ini yang pakai pad blur, lalu ini pakai motion blur. Perbedaannya jauh, karena kalau pakai motion blur, dia nggak bisa atur arah, dia cuma atur angle, satu angle saja. Namun kalau pad blur, dia bisa ngatur blur di bagian-bagian terserah kalian, oke? Seperti itu caranya. Membuat tutorial untuk yang versi 1.50 ke bawah, 1.49 ke bawah. Sebenarnya caranya sama saja, namun ini lebih simpel. Ya, kita masukkan dulu foto yang dengan background.
ke dalam Photoshop seperti ini ya. Lalu ini kita bisa Ctrl J untuk duplikat atau kita bisa matikan saja ini locknya. Lalu kita masukkan saja untuk untuk bodinya kita sudah masukkan. Kita centang atau kita enter. Nah, di 149 ke bawah ini kan nggak ada yang namanya seperti ini, masking ya, nggak ada. Namun, dia langsung tersedia yang sudah masking ini. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan background, menghilangkan foreground atau objek kendaraan yang ada di background ini? Gimana? Nah, caranya adalah ini. Kan ada kotak ini ya, ada kotak. Kita bisa klik kontrol sampai mouse-nya berubah seperti itu. Lalu sambil klik kontrol dengan klik kiri ya. Nah, sampai muncul semut-semut seperti ini, oke? Sampai muncul semut-semut seperti ini. Setelah muncul semut-semut seperti ini, kita bisa klik di sini, lalu kita shift backspace untuk menghapus unitnya, ya, menghapus vehicle. Nah, setelah seperti ini kita kontrol D, pastikan kalian kontrol D ya. Kalau nggak di kontrol D, maka nanti waktu kita memberi efek, maka akan efek yang ada di dalam semut-semut tadi yang hanya nyala. Oke, setelah itu kita nyalakan ini, kita kasih efek. Light blue. Nah, ini. Oke, kita karena ini arahnya ke kiri, kita arahkan ke kiri. Kita arahkan ke kiri. Seperti ini ya. Nanti kita langsung lanjut lagi tambahin yang bagian bawah. Bagian bawahnya lagi kita tambahin. Di sini juga kita tambahin. Di body juga kita tambahin. Nah, seperti ini. Untuk di tengah body juga kita tambahin. Di atas juga kita tambahin. Di sini juga kita tambahin. Lalu kita oke. Akan jadi seperti ini. Sebentar ya. Ditunggu. Coba. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Keren kan? Jadi dia itu bakal rapi. Nggak ada bekas-bekas body di samping-samping body kendaraan kalian. Oke. Jadi full benar-benar dia mengeblurkan background. Oke. Seperti ini. Lalu ada satu cara penyempurnaan lagi, yaitu backgroundnya sudah ngeblur nih, tapi bannya belum. Nah, gimana itu caranya? Caranya mudah. Ya, kita bisa menggunakan dua-duanya ini ya. Kita coba di salah satu saja. Ini kan masih smart object, belum bisa diedit, nggak bisa diedit ini banyak. Kalau kita pakai filter, blur galeri langsung spin blur ini nggak bisa. Oh, bisa ternyata. Oh, bisa ternyata. Jadi kita pakai itu tadi. Untuk previewnya ini kan memang kita langsung taruh di sini, taruh di ban. Kita kecilkan bannya. Nah, sudah kecil seperti ini, tahu kita geser dulu, kita lonjongkan. Set. Nah, seperti ini. Ini caranya memindah titik tengah ini kita sambil tekan tombol Alt dan kita pindah. Jadi klik kiri, Alt, drag, klik kiri ya. Kita pindah sebelah sini, kita coba lihat previewnya. Nah, seperti ini. Jika terlalu cepat, ya, jika terlalu cepat, kalian juga bisa ini kecilkan untuk derajatnya. Tebakan ke 8, ya, segini. Setelah dikira cukup, matikan saja previewnya biar tidak berat. Oke. Lalu, lalu kita bisa tambahkan ke sini lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kecilkan lagi, kita geser, kita kecilkan. Oke, segini ya. Lalu kita lonjongkan ini. Nah, ini sumbunya kan ada di sini, berarti kita Alt, kita klik. Nah, seperti ini. Kita coba lihat preview. Nah, ini terlalu cepat karena kita tadi menggunakan 8, kita pakai 8. Jadi kita
Drag dulu, kita coba lihat di sini 8 oke, sudah oke. Lalu kita oke dan gimana hasilnya? Maka akan jadi seperti ini. Hmm, keren banget ya. Jadi bannya berputar, ada efek putarannya. Kita coba bandingkan dengan awal tadi yang belum diedit sama sekali. Maka akan jadi seperti ini. Ya. Untuk before-nya akan jadi seperti ini, setelahnya akan jadi seperti ini. Oke. Kita coba lihat juga ini untuk before dan after-nya ya. Untuk before-nya maka akan terlihat seperti ini dan after-nya akan terlihat seperti ini. Wah, keren banget. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa like dan komen untuk video ini dan jangan lupa share and subscribe untuk channel ini dan terima kasih.